Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada video kita kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah matematika, yakni sejarah dalam pembelajaran matematika dan tokoh-tokoh matematika. Nah, seperti apa kira-kira materinya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Fauvel menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua, entusiasme atau antusiasme, di mana sejarah matematika mampu memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang terakhir yakni skill atau keterampilan, di mana sejarah matematika mampu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas. Di antaranya, yang pertama, menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu serta menyenangkan. Yang kedua, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. Kemudian, guru juga mampu memberikan tugas-tugas sejarah matematika kepada siswanya. Berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa tokoh matematika. Tokoh yang pertama ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Turki. Kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Beliau memberikan sumbangan terbesarnya dalam dunia matematika, yakni bukti teorema Pythagoras atau yang lebih kita kenal dengan triple Pythagoras dan konversinya. Yang kedua yakni Euclid. Euclid lahir di Alexandria dan beliau merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam matematika. Karya yang paling terkenal dari Euclid adalah Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dari definisi dan 5 postulat serta aksioma. Buku dari Euclid tersebut terdiri dari 13 buah buku secara terpisah dan menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Telah diterbitkan ribuan edisi sejak pertama kali dicetak pada tahun 1482. Yang ketiga ada Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, yakni di Pulau Silia yang menjadi koloni Yunani. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya yakni The Method atau metode yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Yang kedua, Quadrat of the Parabola atau membujur sangkarkan parabo yang berisi 24 dalil. Kemudian ada juga On Spiral. Ini tentang spiral yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut dengan spiral Archimedes. Tokoh berikutnya yakni Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika di India saat itu. Karya terpentingnya ialah Brahmasupta Siddhanta yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Dalam karyanya tersebut, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang bilangan negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita.
Sumbangan lain beliau ialah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. Tokoh yang kelima yakni Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Khiran Al-Khwarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Beliau menyusun karya aljabar yakni Hisab Al-Jabr Al-Muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah hilang. Selain itu, lewat sebuah karya aritmetikanya yakni Liber Algorithm atau Algorismi the Numero in the Room, diperkenalkan angka-angka Hindu-Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal. Ia sangat berjasa dalam merintis dan mempelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Karena pengkajiannya yang analitis dan karya-karyanya namanya menjadi suatu istilah algoritma. Yang keenam yakni Fibonacci. Nama lainnya ialah Leonardo da Pisa atau Leonardo da Pisa. Karya-karyanya diantaranya Liber Abaci, Praktika Geometrika atau Praktikal Geometri, dan lain sebagainya. Beliau memberikan sumbangan besar dalam matematika, diantaranya memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Yang kedua, beliau juga merupakan perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Kemudian, Fibonacci juga memperkenalkan salah satu hasil dari teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat yang dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Tokoh berikutnya yakni Descartes. Descartes selain belajar matematika, ia juga belajar filsafat. Karyanya yang terpenting terletak pada La Geometri yang membahas mengenai matematika. Dalam karyanya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan yang mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan dengan koordinat Kartesian atau Kartesius. Karya penting lainnya ialah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam pada tahun 1644. Karya ini terbagi menjadi 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Tokoh berikutnya ialah Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse pada tahun 1620 di Bordeaux. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen. Pada tahun 1636, ia memulai kontrak dengan Mersenne. Fermat lalu menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat oleh Galileo mengenai jatuh bebas. Juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apuleius mengenai titik pada bidang. Fermat lalu menulis Method of Determining Maxima and Minima and Tangents to Curved Lines. Tokoh berikutnya yakni Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni pada tahun 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal's Mythic Hexagon. Pascal menyelesaikan buku pertamanya yakni Essay on Conic Section yang diterbitkan pada tahun 1640. Selain itu, Pascal juga membuatkan kalkulator digital pertama yang disebut dengan Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pada tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut yakni The Generation of Conic Section. Pascal menganggap bahwa irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Tokoh yang ke-10 yakni Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris pada tahun 1669. Saat Newton baru berusia 27 tahun, ia telah dipromosikan Barrow untuk menduduki Profesor Lucasian. Karya Newton pertama sebagai profesor ialah mengenai optik. Newton terpilih menjadi anggota Royal Society dan mempersembahkan teleskop reflektif. Tahun itu juga ia menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna yang bernama Philosophical Transaction of the Royal Society. Pada tahun
Berikutnya yakni 1666 menjadi awal dari 3 tahun geraknya. Ia menjelaskan tentang gerak sentrifugal. Bukti buku terkenalnya yakni Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau sering disingkat dengan Principia. Ia menganalisa gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, bahwa setiap benda yang sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut dengan hukum gravitasi umum. Tokoh berikutnya yakni Gauss. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Ia berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, serta hukum kebalikan kuadratik dan teorema bilangan prima. Pada tahun 1795 ia melanjutkan ke Universitas Göttingen. Ia meninggalkan kampus tersebut tanpa gelar, namun dengan prestasi yang sangat gemilang. Pada saat bulan Ceres ditemukan posisinya oleh Zach pada tahun 1801, ia telah diprediksi dengan baik oleh Gauss lewat metode aproksimasi kuadrat terkecil. Ia banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817. Gauss juga tertarik pada geometri diferensial dan menerbitkan Disquisition Generals circa superficies curve pada tahun 1828. Pada tahun 1832 Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme terensial. Gauss juga terkenal atas kesabarannya sehingga ia sering diketahui dan mengetahui metode atau masalah tetapi tidak merasa perlu untuk mempublikasikannya. Bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Tokoh yang terakhir yakni Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika pada tahun 1870. Ia berhasil menyelesaikan soal keunggulan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Oke teman-teman, itu tadi sedikit video pembahasan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.